Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang chapter 83 dan 85. Di sini di chapter 83 ini melatih metode pengiriman, yang dimana sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang paling penting bagi semua dari segi pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Namun untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal ternyata tidak bisa dilakukan dengan cara yang instan, melainkan membutuhkan beberapa proses yang harus dilakukan dengan menerapkan atau membuat sebuah pelatihan yang mengarah kepada sumber daya manusia menjadi berkualitas sehingga meningkatkan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan tentang pengiriman pelatihan coaching di tempat kerja. Pelatihan di tempat kerja adalah salah satu cara untuk memfasilitasi pelatihan keterampilan karyawan on the job. Pembinaan 17 mengacu pada orang yang disetujui pelatihan karyawan pada keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Nah, seorang manajer atau seorang yang berpengalaman menunjukkan kepada karyawannya bagaimana melakukan pekerjaan yang sebenarnya, yaitu dengan memfasilitasi karyawan atau para pekerja untuk mengikuti pelatihan atau coaching. Dan pemilihan ini bisa dilakukan dalam berbagai cara, yaitu bisa berdasarkan pada kepribadiannya atau keterampilan yang dimilikinya dan juga pengetahuan yang dimiliki karyawan tersebut. Dan ini sangat berguna bagi karyawan atau para pekerja untuk bisa mengupgrade kemampuan yang dimiliki di bidangnya. Dan pelatihan ini juga untuk meningkatkan keterampilan para pekerja. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pengertian pengiriman pelatihan mentoring. Mentoring juga merupakan jenis pemberian pelatihan. Seorang mentoring adalah penasehat yang terpercaya dan berpengalaman yang memiliki investasi langsung dalam pengembangan karyawan. Mentoring 18 adalah suatu proses dengan mana seorang karyawan dapat dilatih dan dikembangkan oleh berpengalaman. Biasanya, mentoring digunakan sebagai metode terus melatih dan mengembangkan sebuah karyawan. Salah satu kelemahan dari jenis pelatihan ini adalah kemungkinan gaya komunikasi dan konflik kepribadian. Hal ini juga dapat menciptakan ketergantungan berlebihan dalam metode atau manajemen mikro oleh mentoring. Ini lebih berbeda dari pelatihan di tempat kerja yang cenderung bersifat jangka pendek dan berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu pengiriman pelatihan mentoring. Mentoring juga merupakan jenis pemberian pelatihan. Seorang mentor adalah penasehat yang terpercaya dan berpengalaman yang memiliki investasi langsung dalam mengembangkan karyawan. Mentoring adalah suatu proses dengan mana seorang karyawan dapat dilatih dan dikembangkan oleh pengalaman orang lain. Dalam hal ini, pelatih memberikan pembinaan kepada karyawan untuk dapat dilatih dalam mentoring tersebut. Oke kawan-kawan, jadi kesimpulan PowerPoint yang sudah dipaparkan intinya adalah perpaduan antara melatih metode pengiriman pelatihan dan kasus dan masalah pelatihan ini masih banyak pelatihan yang harus dibenahi karena jika tidak akan berakibat fatal. Imbasnya akan kepada hasil yang dicapai itu tidak sempurna dan maksimal. Sekian dari saya, mohon maaf masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.